Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang kami hormati dan kami sayangi di seluruh Indonesia. Berita terkini hadir dengan informasi yang terpercaya dan menarik seputar SMK Negeri 2 Salatiga dan sekitarnya. Bersama saya, Riki Jordan Syaputra, inilah berita yang Anda saksikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Robiah Adawiyah. Di sini saya sedang bersama narasumber yang akan berbincang-bincang mengenai kecelakaan kerja di bidang IT yang terjadi di SMK Negeri 2 Salatiga. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan nama dan kelas, Kak? Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya dari kelas 11 TKJB. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya, Kak. Bagaimana pandangan Kak Saskia tentang kecelakaan kerja yang ada di bidang IT? Menurut saya, keselamatan dan keamanan kerja harus diprioritaskan utama dalam lingkungan kerja di bidang IT. Kecelakaan di bidang IT dapat merugikan mental, fisik, dan kerugian data signifikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah Kak Saskia pernah mengalami kecelakaan kerja di bidang IT? Sejauh ini tidak pernah. Apa saja kecelakaan kerja di bidang IT? Terpleset atau terjatuh, konsleting, kesetrum, bahkan terkena percikan kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Robiah Adawiyah. Di sini saya sedang bersama narasumber kedua yang akan berbincang-bincang mengenai kecelakaan kerja di bidang IT yang berada di SMK Negeri 2 Salatiga. Oke, sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa, Pak? Tribuono alias Abu Bakar. Bagaimana cara mengatasi kecelakaan saat bekerja di bidang IT? Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja khususnya di bidang IT, yang menggunakan alat-alat keselamatan kerja, tutup kepala, kacamata, kaos tangan, sepatu, pakai wear pack, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Aski Soraya sebagai pewawancara kedua bersama dengan saudara Firman Adilaksana sebagai karyawan di bidang IT di perusahaan Binar Academy. Binar Academy, yang di sini kita akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kecelakaan di bidang IT. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Apa pendapat saudara mengenai kecelakaan yang terjadi pada 5 karyawan Telkom di Luwu, Sulawesi Selatan tahun lalu? Dan apa saran saudara agar kecelakaan seperti itu tidak terjadi lagi? Oke, jadi di bidang IT ini setiap pekerjaan kan punya resiko masing-masing ya. Jadi entah itu bidang IT, bidang akuntansi, apapun itu pekerjaannya, semua itu punya resiko masing-masing. Seperti yang terjadi di Luwu, Kabupaten Sulawesi ya, itu tadi kecelakaan itu bisa aja terjadi gitu ya. Jadi itu bagi saya adalah resiko pekerjaan sih. Jadi setiap pekerjaan itu punya resikonya masing-masing. Nah, gimana sih cara antisipasi kita itu agar kita itu tidak terjadi kecelakaan seperti itu gitu ya. Yang pertama, kalau di pegawai Telkom itu tuh pasti kan mereka kerja di lapangan seperti itu ya. Dia akan berhadapan dengan tiang listrik mungkin untuk membenarkan seperti internet, wifi seperti itu. Itu kan berhadapan dengan kelistrikan ya, yaitu cukup yang beresiko tinggi ya. Yang pertama, pastikan safety first, seperti sepatu itu tuh harus sesuai dengan standar yang diperintahkan oleh pegawai Telkom itu sendiri. Kemudian helm proyek kalau itu diperlukan. Terus karena kita itu harus menggunakan tangan ya, jika kita ingin membenarkan sebuah kabel atau apapun itu, kita bisa memakai dengan sarung tangan seperti sarung tangan yang mungkin mengantisipasi agar tidak terkena strum seperti itu. Atau
apapun itu. Jadi SOP itu tuh kita harus menjalankan agar kita itu bisa meminimalisir kecelakaan yang akan terjadi. Ya walaupun kita mungkin udah menerapkan SOP itu, kecelakaan itu pasti bisa terjadi gitu. Tapi yang penting kita itu bisa meminimalisir seperti itu sih. Nah itu seperti itu sih. Jadi setiap pekerjaan itu punya resikonya masing-masing. Entah itu di bidang IT atau apapun itu, seperti itu. Oke, jawaban yang lumayan memuaskan. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Apakah saudara sendiri pernah mengalami atau merasakan kecelakaan yang terjadi di bidang IT yang mungkin saja bisa terjadi di sekitar saudara sendiri? Oke, jadi kita harus mulai tahu dulu apa dari arti dari kecelakaan itu. Jadi kecelakaan itu kan peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja gitu ya. Jadi even saya mungkin bekerja di bidang programmer gitu yang cuman di rumah aja work from home seperti itu, mungkin aja juga bisa terjadi kecelakaan. Mungkin kan, tapi kan kecelakaannya itu bentuk yang berbeda-beda gitu ya. Misalkan contohnya tadi kan kalau dari Sulawesi Selatan, dia harus bekerja di lapangan, dia harus menghadapi dengan kabel yang ada yang bisa terjadi tersengat listrik gitu ya. Nah terus apa yang terjadi kalau misalkan bagi saya sendiri untuk programmer gitu ya, yang mana itu notabene-nya saya cuman kerja untuk duduk aja di depan komputer seperti itu. Itu yang pertama, yang pasti kita bisa bilang kita bisa terjadi kecelakaan saat kita mendeliver sebuah sistem ke klien seperti itu. Contohnya, data yang diinginkan klien itu berbentuk A, tetapi saat kita tidak teliti, kita celaka, yang kita kirimkan adalah bentuk B. Pasti klien marah-marah dong. Nah, itu yang terjadi di bidang saya yang kecelakaan dalam bentuk di bidang saya seperti itu. Itu bisa terjadi lagi gitu. Misalkan lagi kita seorang software tester itu harus meloloskan aplikasi seperti itu. Saat requirement-nya itu harus nge-prevent fitur A, fitur B, tapi terjadi sebuah bug di fitur B, nah itu dia harus teliti gitu. Kalau nggak teliti berarti kan dia celaka saat harus dikirimkan ke klien seperti itu. Apalagi udah dicoba dengan klien itu sendiri gitu. Nah itu sebuah kecelakaan yang terjadi di kita gitu. Itu bisa terjadi lebih ke human error juga gitu ya. Karena mungkin kita tidak sengaja juga, kita mungkin lagi lelah-lelahnya gitu, nggak sengaja, aduh kekirim kayak gitu, seperti itu. Seperti itu sih, lebih ke bidang data kalau saya sih. Seperti itu. Mungkin juga kecelakaan mungkin di bidang kesehatan juga ya, kita mungkin nggak aware dengan kesehatan kita karena mungkin kurang olahraga gitu. Itu juga yang kita mikir, wah saya akan sehat terus nih, paling cuma duduk-duduk aja gitu. Nggak sengaja, tiba-tiba badan kita lemas sendiri gitu. Kurang makan, kurang minum, seperti itu. Kita jadi harus menjagalah imun kita itu agar tetap sehat dalam kita akan bekerja, seperti itu. Jawaban yang cukup detail dan jelas dari Saudara Firman. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga Saudara Firman sendiri bisa menjadi lebih sukses dan terhindar dari resiko-resiko yang berbahaya di bidang IT. Amin. Oke, terima kasih pemirsa. Terima kasih Aski Soraya. Kecelakaan kerja bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Untuk antisipasinya, kita tetap waspada dan hati-hati saat kita bekerja. Sekian berita sore kali ini. Saya Riki Saputra, pamit undur diri.